Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke. Sebelumnya Pak Arif mohon maaf ya untuk minggu kemarin Pak Arif belum bisa mengampu karena kemarin eh, masih sempat kurang sehat begitu, belum begitu fit. Kurang lebih selama 3 hari dan alhamdulillah saat ini sudah mulai aktif kembali ya. Nah, Pak Arif juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama kita kenal, kita bergaul, kemudian uh, kita berkomunikasi, mungkin banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Pak Arif minta maaf, dan sekaligus mungkin Pak Arif pernah ya, atau mungkin dalam suatu kesempatan memberikan contoh-contoh yang tidak baik buat teman-teman semua, mohon dimaafkan. Jangan ditiru, silahkan tiru hal-hal yang baik yang bisa kalian temukan dari Pak Arif begitu. Nah, baiklah teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini kita akan belajar banyak terkait dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas rendah begitu. Oh, maaf, di kelas tinggi ya. Kalau kelas rendah kemarin kita sudah membahas terkait dengan MMP. Jadi memang untuk kelas rendah itu lebih difokuskan untuk membaca dan menulis permulaan gitu. Nah, namun untuk kelas tinggi sendiri ya itu eh, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu eh, mengasihkan, seru begitu, terutama untuk pembelajaran-pembelajaran di tingkat sekolah dasar begitu. Nah, tujuannya sendiri adalah kita dengan mengenal pembelajaran di kelas tinggi ini tadi, kita akan jadi tahu bahwa banyak sekali alternatif-alternatif pembelajaran bahasa yang bisa kita lakukan di sekolah dasar ya. Nah, apabila kita menilik pentingnya menulis ya, jadi kalau ada peribahasa yang mengatakan bahwa jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah gitu ya. Tetapi jika teman-teman semua ingin dikenal dunia, maka menulislah ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah meninggal, sudah tidak kita tidak bisa bertemu lagi, tetapi kita mengenal mereka ya. Nah, kita mengenal mereka melalui apa? Ternyata melalui tulisannya, begitu. Jadi dengan menulis itu kita akan memperpanjang apa ya? eh, memperpanjang nama kita ya di dunia ini. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, tentunya juga nanti pahalanya akan mengalir terus dan itu akan menjadi amal jahiriah bagi kita semuanya ya. Nah, baiklah teman-teman semua, di sini ada tujuan pembelajaran menulis baik di kelas tinggi ataupun di kelas tinggi ya, dari kelas 3, 4, 5 sampai 6 ya. Di sini mohon maaf saya tambahkan kelas 3 karena dalam pembelajaran apa ya, MMP itu kan memang difokuskan untuk kelas 1 dan 2 ya. Nah, kalau kelas 3 itu saya masukkan ke kelas tinggi ya, agar nanti teman-teman semua mempunyai gambaran ya. Mempunyai gambaran terkait dengan materi-materi yang bisa kita sajikan di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini saya mengambil kegiatannya memang saya mengambil kurikulum yang lama begitu. Karena apa? Karena di kurikulum-kurikulum yang terbaru itu, eee, ketika saya cermati itu tidak dituliskan secara gamblang, ya. Jadi materi bahasa Indonesia itu apakah yang harus diajarkan, kemudian spesifik materinya seperti apa, aktivitas di dalamnya itu seperti apa, itu kita mungkin akan sulit mencerna dari kurikulum ya, karena memang, eee, apa, kita belum mempunyai banyak referensi ya. Kita belum mempunyai banyak referensi terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Nah, maka di sini kita harus memulai dari macam-macamnya terlebih dahulu ya, dari kurikulum yang lama karena kurikulum yang lama itu di sana lebih banyak menyajikan ya, lebih banyak menyajikan materi-materi secara spesifik begitu. Jadi apabila menulis ya, menulis itu kegiatannya apa saja gitu ya. Mulai dari menulis puisi, menulis berita, bahkan mengisi formulir itu diajarkan ya. Nah, itu um, mungkin lebih ke ranah apa ya? Lebih spesifik dan lebih bagus sehingga nanti teman-teman semua ketika
melakukan pembelajaran di kelas, kalian akan banyak sekali referensi. Nah, untuk kelas 3 sendiri, ya, itu tujuan pembelajaran satu-satunya adalah mereka dituntut untuk menulis karangan dari pikiran sendiri, ya, dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat, ya. Nah, ini mungkin kalian masih ingat waktu dulu kelas SD itu pernah disuruh mengarang, misalkan pulang setelah liburan gitu ya, kalian diminta untuk menuliskan karangan ya dari pikirannya sendiri dengan bahasanya sendiri. Nah, di sini akan terlihat sekali kemampuan penguasaan kosa katanya. Kemudian yang kedua adalah menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri menggunakan kalimat yang makin kompleks ya. Jadi di situ disediakan sebuah gambar seri ya. Kemudian kalian diminta menceritakan gambar tersebut ya. Kemudian nanti akan diminta untuk menyusun semacam karangan ya sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam gambar seri tersebut. Nah, ini masih menggunakan alat bantu ya ini ya. Ini untuk memang untuk apa? Ketika kita menulis itu kan kita harus mempunyai banyak sudut pandang ya. Sudut pandang terhadap suatu objek. Nah, maka kita dilatih dengan menggunakan suatu gambar ya. Misal kita melihat seekor bebek. Nah, seekor bebek berada di sungai itu bisa kita lihat dari suasananya sungainya itu gitu ya. Bisa jadi latar belakang dari bebek itu ya. Bisa jadi kita menceritakan kenapa bebek di situ itu sendirian gitu ya. Kemudian kenapa bebek bisa sampai di nah itu banyak sekali sudut pandang yang bisa kita tuliskan begitu. Kemudian membuat ringkasan dari teks narasi cerita dalam beberapa kalimat menggunakan kata-kata sendiri. Nah, kalau tadi kita mengembangkan ya, nah kita juga dilatih untuk memadatkan atau mencari ya, mencari ide pokok, tetapi di sini tidak dilesankan tetapi dituliskan. Ya, belajar menggunakan itu. Kemudian menulis petunjuk membuat mainan dan menjelaskan cara memainkannya. Nah, ini kelihatan cukup sederhana ya, tetapi eh, apa di sini perlu banyak sekali latihan ya, perlu banyak latihan sehingga nanti teman-teman bisa misalkan permainan apa egrang ya. Nah, egrang itu kan kita harus menceritakannya mulai dari apa ya? Mulai dari proses pembuatannya kah ya? Atau mulai dari cara memainkannya ya. Kadang kita juga biasanya seorang penulis itu bingungnya adalah mulai dari mana gitu ya, mulai dari mana ya saya ceritakan gitu ya. Nah, itu maka kita harus mulai menulis begitu. Kemudian untuk kelas 4 sendiri ya, kita juga dituntut untuk un, uh, kemampuan menulis ya. Menulis siswa kelas 4 itu adalah memahami isi percakapan dan melengkapi percakapan. Nah, ini apa? Ada percakapan yang rumpang begitu. Nah, jadi tidak lengkap. Nah, itu kelas 4 dimulai untuk menganalisis ya komunikasi begitu. Kemudian menulis deskripsi tentang benda di sekitar atau seseorang dengan bahasa yang runtut. Ya, tadi tidak hanya menggunakan bahasa yang baik dan pilihan kata yang tepat saja. Ya, di sini grade-nya sudah naik. Ya. Jadi siswa harus menceritakannya secara runtut begitu. Ya. Kemudian mengisi formulir dengan benar. Nah, ini mengisi formulir itu juga tidak mudah ya, gampang-gampang susah. Contoh ketika kita menuliskan tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu kita tuliskan angka untuk bulan ya, kita tuliskan angka atau teks begitu. Nah, itu kadang menjadi dilema buat kita ya. Nah, kemudian formulir itu harus teliti, pertanyaannya apa dijawab dengan apa, itu harus tepat begitu. Kemudian memahami isi cerita dan melengkapi cerita. Nah, memahami terlebih dahulu, kemudian baru melengkapi cerita. Ya, melengkapi cerita. Nah, ini mungkin grade-nya lebih tinggi dari yang di atas tadi ya. Kalau tadi kan percakapan ya, itu lebih kita analisisnya lebih mudah. Tetapi kalau dalam sebuah cerita, kita harus benar-benar memahami alur begitu. Nah, ini ada juga beberapa metode yang bisa digunakan ya. Salah satunya adalah pembelajaran di dalam kelas itu kita bisa menulis cerita dengan sistem estafet gitu ya. Jadi satu siswa menuliskan satu kalimat, nah siswa yang lain nanti melanjutkan kalimat yang akan ditulis gitu.
Kemudian menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dan membahas dan bahasa yang komunikatif ya. Jadi menulis surat ya. Nah, ini mungkin sekarang sudah jarang kita lakukan begitu. Tetapi bukan ini terus kemudian kita tinggalkan ya. Ya. Terus kita tinggalkan ya. Terkadang kita masih menuliskan eh, apa membutuhkan hal-hal seperti ini ya. Misalkan kita mau mengucapkan nikahan gitu ya, selamat menempuh bahagia. Nah, itu dan sebagainya itu kan juga kita membutuhkan surat-surat kecil seperti itu ya. Nah, kalau di sini dispesifikkan untuk pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang komunikatif ya. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa banyak sekali surat-surat kecil yang mungkin nanti kita tetap butuhkan ya. Jadi tidak semuanya bisa digantikan dengan gadget, itu juga tidak ya. Bahkan ini buat teman-teman yang cowok biasanya kalau pengen romantis gitu ya, nah itu biasanya apa kemampuan menulis suratnya itu harus harus ini harus bagus begitu ya. Dan kalau kalian mengikuti itu Najwa Shihab itu ya, jadi Quraisy Shihab itu dulu ayahnya Najwa Shihab ya itu dulu eh, meminang istrinya itu salah satunya dengan surat ya. Jadi kemampuan menulisnya yang sangat tinggi begitu. Dan kalau teman-teman mungkin masih ragu terkait dengan kemampuan bahasa tulis ya, jadi kalian boleh bertanya kepada penggemar film Harry Potter ya. Harry Potter itu pernah kalian coba tanyakan penggila Harry Potter itu uh, lebih bagus mana antara film ya dengan novelnya ya atau komiknya, novel ya. Novel dengan filmnya itu kebanyakan orang mengatakan lebih bagus novelnya. Ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik begitu. Jadi ketika kita mampu menuliskan ya, kita mampu menuliskan ide gagasan kita dalam bahasa tulis ya, dan kita bisa membawa pembaca itu ke dalam tulisan kita, maka mereka akan mengalami semacam kejadian-kejadian yang mungkin itu di luar nalar kita gitu. Nah, saya juga pernah membaca salah satu buku ya, namanya adalah Surat Kecil untuk Tuhan ya. Nah, itu sebelum saya mengetahui filmnya, itu saya pernah membaca novelnya terlebih dahulu. Dan itu rasanya luar biasa sekali ya. Sampai apa ya? Ketika kita membaca itu emosinya itu ya, emosinya itu akan dapat sekali ya. Jadi ketika kita lihat filmnya kok kayak gitu ya gitu. Tadi semacam apa ya, kecewa gitu ketika melihat filmnya. Nah, tapi mungkin bagi sebagian orang yang belum pernah membaca novelnya gitu ya, lihat filmnya aja sudah takjub luar biasa ya. Padahal ketika kita membaca novelnya itu, nah maka itulah yang kekuatan bahasa tulis itu ya, kekuatan bahasa tulis itu tadi, sehingga memang kita harus perlu diasah ya, perlu diasah. Kemudian menyusun paragraf dengan bahan yang tersedia. Nah, ini sudah ada topik-topiknya mungkin, temanya, ya. Kemudian mungkin sudah ada kerangkanya, ya tinggal disusun pengembangan paragrafnya. Nah, ini juga diajarkan di kelas 4. Menulis cerita berdasarkan pengalaman. Nah, ini hampir sama dengan yang di atas tadi, tapi tentunya untuk yang kelas 4 ini tuntutannya jauh lebih tinggi ya. Tapi kalau tadi sesuai dengan bahasa yang baik, tetapi di sini juga dicek terkait dengan keruntutannya ya. Ya, jadi memang bertahap ya, berjenjang. Kemudian menulis pengumuman dengan bahasa yang komunikatif. Nah, menulis pengumuman ya. Nah, ini eh, satu hal yang sepertinya mudah ya. Tetapi kalau teman-teman semua mungkin berada di instansi resmi, terutama teman-teman yang mungkin aktif di HMJ ya, biasanya akan kebingungan, apa yang mau dituliskan ini ya. Nah, maka pengalaman lah yang akan mendidik kalian gitu ya. Jadi banyak eksplorasi terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengumuman yang komunikatif begitu. Kemudian menulis cerita rekaan berdasarkan pengalaman dengan bahasa yang runtut dan menggunakan EYD yang tepatnya. Nah, ini khusus untuk EYD ini ya, sekarang ejaannya sudah berubah ya menjadi EBI.
alias ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini sedikit cerita kenapa EYD itu digantikan dengan EBI, karena salah satu alasannya adalah tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Nah, ini kalau ada ejaan yang disempurnakan kan berarti kan itu kan ejaannya sudah menjadi sempurna. Nah, ini salah kaprah ya. Jadi yang yang akhirnya Balai Bahasa memberikan kebijakan untuk merubah menjadi EBI begitu. Kemudian membuat pantun ya, membuat pantun sederhana. Nah, ini untuk kelas 4 memang lebih difokuskan untuk pantun gitu. Dan kalau kita lihat di stasiun TV swasta ya, kita banyak sekali menemukan ya di sana kemampuan-kemampuan aktor dan aktris kita dalam berpantun gitu ya. Nah, ini memang kemampuan berpantun ini mempunyai ya daya pikat tersendiri ya. Jadi orang itu ketika ketika mau ngomong, dia mau makan aja udah, ketika dia dibuat pantun itu sudah memberikan apa ya, effort yang lebih gitu ya, memberikan apa ya, semacam kesan yang lebih gitu ya, daripada langsung disampaikan gitu. Nah, ini juga mempunyai apa, nilai tersendiri ya. Kemudian di kelas 5 ya, kita juga diajarkan terkait dengan menulis karangan berdasarkan gambar sehari yang diacak ya. Jadi seharinya itu diacak begitu. Nah, maka kita bisa tidak menuliskan cerita dengan seri itu, gambar seri itu ya. Kemudian kita mencoba mengurutkannya sendiri, kemudian alur ceritanya yang seperti apa. Nah, itu dituntut untuk kejelian kita dalam menulis. Kemudian menulis karangan dengan bahan yang tersedia. Ya, ini juga hampir sama dengan kelas yang 4 tadi ya. Namun tentunya di sini grade-nya ya, tingkatannya jauh lebih detail. Nanti akan ada di beberapa indikator ya, di bawah nanti akan ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai berikut dengan indikatornya. Kemudian menyusun karangan dengan menggunakan kerangka karangan. Nah, ini sudah mulai masuk ke kerangka ya. Jadi ada kerangkanya, kemudian karena apa? Ketika kita menulis, kita tanpa menuliskan kerangka karangan, itu sulitnya akan luar biasa ya. Jadi akan kemana-mana gitu ya. Setelah bahas ini, kita bahas apa gitu. Nah, maka tuliskan ide-ide pokoknya dulu. Nah, kemudian baru nanti dikembangkan sesuai dengan sudut pandang kita. Kemudian menulis kartu pos dengan benar ya. Ini kartu dulu ya. Dulu itu ada kartu pos ya. Kartu pos itu kayak semacam, tapi kalau sekarang mungkin sudah bukan kartu pos lagi ya. Sekarang kalau kita COD-an dan sebagainya sudah cukup tuliskan nama, bahkan kode pos pun sekarang tidak harus dituliskan begitu. Kemudian menulis surat pribadi untuk berbagai keperluan, untuk berbagai tujuan ya, misalkan untuk melamar pekerjaan atau mungkin untuk CV dan sebagainya. Nah, itu diajarkan juga di kelas 5. Kemudian menyusun laporan melalui tahapan yang benar. Nah, ini kalau kita mengenal dengan ada makalah, ya, ada hasil observasi, hasil dari penelitian, ya itu nanti sudah diajarkan di kelas 5 ya. Harusnya di perguruan tinggi teman-teman sudah selesai semua. Kemudian mulai secara ringkas isi buku pengetahuan dari cerita dalam beberapa kalimat dengan kalimat sendiri. Nah, ini ringkasannya ringkasan buku ya, sudah bukan cerita lagi tapi ringkasan buku ya. Kemudian menulis kejadian penting dalam buku harian ya. Ini saya tidak tahu teman-teman apakah masih mempunyai buku harian ya. Karena buku harian ini kan buku pribadi kita ya. Bahkan kalau dalam film-film itu salah satu hal yang paling kadang bagus gitu ya, itu ketika kita melihat buku harian ini bisa ketawa-ketawa sendiri ya. Biasanya ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mungkin baru mabuk cinta atau apa gitu ya. Itu biasanya banyak yang menuliskannya dalam buku harian. Nah, kemudian menuangkan gagasan, ide ya dalam bentuk poster sederhana dengan bahasa yang komunikatif. Nah, ini poster ya. Itu bisa dilatih ya. Kemudian menulis pengalaman pribadi dalam bentuk prosa sederhana
dan yang terakhir adalah menuangkan gagasan dalam bentuk puisi, ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa dipelajari di kelas 5. Kemudian, mengisi daftar riwayat hidup dengan benar, yaitu untuk kelas 6, menyusun naskah pidato. Nah, ini grade-nya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, begitu ya. Dan idealnya memang kemampuan, apa ya, menulis itu idealnya selesai di kelas sekolah dasar ya. Jadi kemampuan menulis teman-teman itu harusnya sudah selesai di sekolah dasar. Nah, kemudian, eee di sini ada beberapa materi, tekniknya, kemudian indikator juga sudah saya cantumkan di sini. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya. Materi ini nanti akan saya siapkan di apa materi setelah video ini, begitu. Kemudian di sini juga kalian perlu mencermati ya materi pokok apa. Kemudian kalau saya lebih memfokuskan ke teman-teman bahwa indikator apa yang harus dikuasai oleh siswa ya. Ya, kalau ini kan kemampuannya, hasil belajar yang diharapkan, nah ini indikatornya, tanda-tandanya. Nah, maka ini harus teman-teman baca dengan teliti ya, bahwa seorang anak kelas SD itu idealnya dia harus sudah bisa apa gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa teknik ya dalam pembelajaran menulis. Ini menurut Henry Guntur Tarigan. Ya, jadi kalau kalian mencari buku-bukunya Henry Guntur Tarigan itu banyak sekali di sana dijelaskan ya teknik-teknik, kemudian teknis terkait dengan pembelajaran di sekolah dasar. Karena Henry Guntur Tarigan dan Jago Tarigan itu kakak beradik, mereka memang fokus ya, dirinya itu fokus kepada pembelajaran bahasa khususnya di sekolah dasar gitu ya. Jadi kalau kalian mencari buku-bukunya itu sudah buku-buku lama ya, ini 1986 ini aja saya belum lahir ini ya. Nah, itu akan banyak sekali buku-buku yang menjelaskan terkait dengan itu ya. Misalkan ya, di sini ada kegiatan menyusun kalimat ya. Nah, menyusun kalimat ini ada menjawab pertanyaan ya. Jadi ini tapi dengan kegiatan menulis ya ini ya. Melengkapi kalimat ya, kemudian memperbaiki susunan kalimat ya. Nah, di sini juga ada aktivitasnya, kemudian memperluas kalimat ya, substitusi ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Transformasi ya, mengubah jadi dari jawaban ya, ini adalah pernyataan, tetapi kalau dia diubah menjadi kalimat tanya menjadi seperti apa, atau mengubah jadi kalimat perintah. Nah, ini kegiatan yang sebenarnya mungkin bagi teman-teman sederhana, tetapi itu banyak sekali memberikan manfaat pada peserta didik kita, gitu. Kemudian memperkenalkan karangan ya. Nah, dalam memperkenalkan karangan itu bisa melalui dua teknik, yaitu baca dan tulis ya, atau dengan cara simak dan tulis. Nah, memperkenalkan karangan. Kemudian kalian bisa mengajak siswa-siswi kalian juga terkait dengan meniru model ya. Jadi kalian sudah punya karangan yang bisa mereka adopsi ya. Nah, beda dengan adopsi dengan plagiasi. Kalau adopsi itu menyusun ya, hampir sama dengan karangan yang dicontohkan itu, tapi sama secara struktur gitu ya. Secara struktur, tapi isinya berbeda ya. Nah, maka itu harus kalian ajarkan kepada siswa-siswi kalian ya. Kemudian karangan bersama ya. Nah, teknik ini dilalui dengan yang pertama mereka melakukan pengamatan terlebih dahulu ya. Kemudian siswa diminta untuk membuat sebuah kalimat yang saling berhubungan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, ini bisa dibuat permainan juga ya. Awalnya kita buat permainan, kemudian nanti baru dituliskan begitu. Kemudian mengisi ya, teknik ini digunakan untuk karangan ya, yang kata kelima dalam setiap kalimat pembangun cerita itu dihilangkan ya. Nah, ini memancing ya. Jadi kadang apa ya? Kelemahan kita dalam proses pembelajaran bahasa itu adalah minimnya pembiasaan ya. Padahal
salah satu kemampuan kita menjadi expert itu sebenarnya bukan karena kita banyak membacanya, bukan hanya kita banyak mempelajarinya, tetapi juga banyak melakukannya ya. Karena kalau hal-hal yang sering kita lakukan itu akan jauh lebih sulit dilupakan ya, daripada hal-hal yang hanya kita baca, ya kita bayangkan, nah itu akan jauh lebih mudah dilupakan. Nah, kemudian ini ada kegiatan juga menyusun kembali kalimatnya. Jadi ada sebuah karangan yang telah dikacaukan urutannya ya. Kemudian nanti ya kayak bermain puzzle ya. Ya, urutan kalimat yang benar seperti apa. Kemudian menyelesaikan cerita ya. Siswa diberi sebuah cerita yang belum selesai dan ditugasi menyelesaikan cerita tersebut menjadi cerita yang utuh gitu. Dan yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan ya. Siswa diberi pertanyaan ya, dan kalimat-kalimat jawaban siswa tersebut dapat disusun ya, jawaban siswa tersebut dengan cerita ya tentang alamat sekitar atau sebagainya. Kemudian yang 9 adalah meringkas bacaan ya. Nah, ini sering kita lakukan. Nah, bedanya meringkas bacaan dengan parafrase ya. Nah, parafrase itu kan kita melakukan paraphrasing ya. Dengan kalau biasanya yang di SD itu seringkali adalah mengubah puisi menjadi prosa begitu ya. Nah, tapi parafrase di perguruan tinggi itu bisa kalian juga melakukan paraphrasing ulang ya, nanti menyusun ulang semacam jawaban dari suatu teks ya. Memparafrase biasanya kita membaca dari jurnal, kemudian kita melakukan parafrase ya, membahasakan kembali gitu ya dengan bahasa kita, sehingga itu untuk menghindari plagiasi ya. Kemudian ada teknik reka cerita gambar ya. Jadi siswa diberikan gambar ya, tunggal atau seri, kemudian mereka menyusun cerita. Memerikan ya. Teknik ini dilakukan dengan siswa disuruh mengamati sesuatu, apakah kemudian disuruh menggambarkan atau memerikan apa-apa yang diamatinya dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian ada juga mengembangkan kata kunci ya. Bisa juga mengembangkan kalimat topik dan seterusnya ya. Ini sampai ke menyusun dialog ya, menyusun wawancara dan sebagainya ini. Ya. Nah, itu mungkin ya beberapa nanti bisa kalian baca sendiri secara mandiri ya. Nanti bisa dicermati, oh ternyata siswa sekolah dasar itu tuntutannya sudah lumayan banyak begitu ya untuk kemampuannya itu. Dan ini sudah sejak dulu diberikan begitu. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa Pak Arif sampaikan terkait dengan materi ini. Nanti silahkan teman-teman semua mempelajari kembali ya, mendalami kembali agar nanti kalian benar-benar tahu bahwa siswa sekolah dasar itu adalah siswa yang benar-benar harus kita bekali terkait dengan kemampuan berbahasa ya, tidak hanya bahasa tulis, bahasa lisan ya, tapi juga kemampuan mereka menyimak ya, kemampuan mereka berbicara ya, itu harus selalu ditingkatkan ya. Karena salah satu ciri-ciri orang yang sukses itu salah satunya ya mereka terampil menulis, mereka terampil berbicara ya, mereka mau mendengarkan ya, dan mereka mau belajar dan seterusnya. Nah, oke, mungkin itu ya yang bisa Pak Arif sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Jangan lupa tetap konsisten, tetap terus belajar ya, walaupun kondisinya pandemi seperti ini. Jangan sampai pandemi ini menyurutkan semangat teman-teman semua dalam belajar, begitu. Nah, itu saja ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.